kuncinya adalah bagaimana kita bisa terhubung. Kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi, yaitu energi ketuhanan. Kemudian kita terhubung dengan semesta. Jadi hati dan pikiran kita terhubung dengan semesta, maka kita akan mampu mewujudkan apapun yang kita pikirkan, mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Ceret Kopi yang dimuliakan oleh Allah dan dikasihi oleh semesta, belakangan ini kita mendengar ada banyak fenomena tentang thariqah, yang mana kebanyakan dari pengikut thariqah itu memang ingin menuju kepada Allah. Namun pada dasarnya karakteristik daripada manusia adalah mereka tidak ingin meninggalkan segala hal yang bersifat materi. Sehingga secara pribadi, jadi ini pendapat pribadi, bahwa saya tetap akan mengklasifikasikan bahwa para pengikut thariqah termasuk orang-orang yang spiritualis materialistik, yang artinya ada kebanyakan, sebagian besar mengikuti ajaran-ajaran thariqah itu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, menuju kepada Allah, juga sebagian dari mereka adalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam segala hal yang bersifat materi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, sebenarnya saya tidak ingin mendiskreditkan tentang apapun aliran dari thariqah tersebut atau apapun ajaran dari thariqah tersebut. Namun saya ingin menjelaskan sebenarnya bagaimana fenomena tentang orang-orang thariqah yang berzikir, kemudian mereka meminta kepada Allah dan semuanya diwujudkan oleh Allah. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi penjelasan dalam kacamata psikotasawuf bahwa benar segala hal semuanya bergantung hanya kepada Allah. Tempat kita meminta hanya kepada Allah dan segala kuasa hanya miliknya Allah. Sehingga apapun yang diminta oleh manusia dalam doa dan harapan semuanya akan bisa terwujud. Nah, di sini saya ingin mengkaitkan antara fenomena zikir dalam thariqah dan bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang istimewa di dalam masyarakat, sehingga apapun yang mereka minta bisa terwujud. Kita tahu bahwa semesta mempunyai 12 hukum yang mengikat dan semesta sangat taat atas hukum tersebut. Hukum tersebut dikenal sebagai the law of universe. Ada 12 hukum semesta. Saya hanya akan membahas beberapa yang itu akan terkait sekali dengan fenomena-fenomena jamaah thariqah. Yang pertama adalah the law of divine oneness atau hukum kesatuan. Dalam hukum yang pertama ini dinyatakan bahwa segala hal itu terhubung. Segala hal terhubung. Pada beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan dalam diskusi bersama dengan sahabat-sahabat Ceret Kopi apa makna keterhubungan tersebut dan apa yang terhubung di dalam semesta tersebut. Bahwa karena manusia adalah makhluk energi dan pada partikel terkecil, pada subatom, proton, neutron, dan elektron, ini terhubung dengan semua partikel yang ada di semesta. Dan itu semuanya tergantung dari bagaimana kita cara kita berpikir, kemudian bagaimana cara kita berprasangka kepada Allah, yang mana pada hakikatnya prasangka itu adalah bentuk kita bervibrasi, bentuk kita menyatu, menciptakan keterhubungan kita dengan semesta tersebut.
Salah satu contoh misalnya seperti ini. Ada satu doa yang mungkin mengarah kita untuk menarik rezeki misalnya. Jadi doa itu doa yang khusus untuk menarik rezeki, memperbanyak rezeki dan sebagainya. Jika setiap jamaah thariqah mendapatkan ijazah doa tersebut dengan kemantapan hati, yang makna itu bermakna bahwa kemantapan hati itu adalah rasa yang dimiliki oleh sang murid ketika mendapatkan ijazah tersebut. Rasa itu sangat kuat, terhubung dengan Tuhannya, terhubung dengan mursyid, yang artinya terhubung ini adalah tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan itu akan menjadi satu energi yang sangat kuat di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sehingga energi inilah yang menjadikan keterhubungan antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang diinginkan dan terkoneksi dengan segala materi yang dituju di dalam doa tersebut. Karena kita tahu seluruh yang ada di alam semesta ini tersusun pada subatom yang sama. Jadi semuanya, jadi diri kita, manusia, materi, harta, uang atau apapun, semuanya unsur subatom yang sama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, itu hukum yang pertama. Jadi kita sangat mungkin setiap doa kita itu akan terhubung dengan segala sesuatu. Nah, di sini sebenarnya juga menjawab bahwa kenapa kalau kita ini orang Islam, kita pasti akan mengandalkan doa sebagai senjata utama. Tapi sesungguhnya di luar sana ada orang-orang yang mungkin beragama lain, mungkin punya kepercayaan lain, tapi juga mampu melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang mereka yakini dan kepercayaan mereka. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi bisa memonopoli keyakinan bahwa hanya orang Islam saja, atau hanya orang beragama tertentu saja, atau hanya orang yang punya keyakinan tertentu saja yang mampu menarik dan menjadi sesuatu yang disebut istimewa tersebut. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa terhubung. Kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi, yaitu energi ketuhanan. Kemudian kita terhubung dengan semesta. Jadi hati dan pikiran kita terhubung dengan semesta, maka kita akan mampu mewujudkan apapun yang kita pikirkan, mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan. Itu yang pertama. Hukum yang kedua adalah the law of vibration, atau kita kenal sebagai hukum vibrasi. Kita tahu bahwa di alam semesta seluruhnya itu bergetar. Seluruhnya memiliki getaran dan pola yang sama dalam getaran tersebut. Sehingga jika setiap kita dalam doa, dalam ijazah amalan-amalan tertentu itu mampu menggetarkan sel-sel tubuh, mampu menggetarkan atom dan subatom, sehingga mempengaruhi kuat dan 4 gaya dasar, maka itu akan mampu menarik getaran yang sama, atau kita akan mencapai satu frekuensi getaran yang sama dengan apapun yang kita inginkan, dengan segala materi yang kita tuju, dengan apapun niat dan tujuan dari doa dan amaliyah yang diamalkan. Misalnya doa untuk menarik rezeki, maka getaran dari rezeki itu ada satu frekuensi tertentu yang ketika seseorang yang dalam berthariqah atau dalam berdoa atau mengamalkan satu ijazah amalan tertentu, hatinya mampu bergetar, subatom dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam otaknya itu mampu mencapai frekuensi tertentu yang selaras dengan frekuensi apa yang dituju itu. Nah, maka disitulah akan terjalin satu keterhubungan seperti hukum yang pertama. Kemudian terkait dengan hukum selanjutnya, the law of attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Sehingga ketika sudah kita pahami bahwa kita terhubung dengan segala sesuatu, kemudian segala sesuatu itu memiliki pola getaran yang khas, dan ketika kita dalam doa, dalam amaliyah, dalam zikir itu mampu menyamakan getaran dengan apa yang kita tuju, nah disitulah sebenarnya proses tarik-menarik terjadi. Jadi doa kita, amalan-amalan kita itu menarik segala sesuatu yang kita tuju.
Misalnya kita dalam doa itu menginginkan Allah memberikan rezeki misalnya, maka yang kita pikirkan adalah uang, harta, kesehatan atau apapun itu. Pola getaran dari materi berupa uang, pola getaran materi berupa perhiasan mungkin, maka ketika kita mencapai frekuensi yang sama, kita akan menarik tersebut. Frekuensi kita, getaran kita akan menarik frekuensi getaran dari uang tersebut, dari rezeki tersebut untuk datang kepada kita. Nah, dari 3 hukum ini sebenarnya sudah cukup mewakili bagaimana fenomena-fenomena ada orang yang punya karomah, mungkin kalau di dalam thariqah biasanya disebut ada orang-orang yang disebut memiliki keistimewaan, memiliki kemampuan untuk mewujudkan segala sesuatu dalam doanya, maka secara ilmiah semuanya itu sangat memungkinkan bisa terjadi. Nah, disitulah para sahabat Ceret Kopi, setidaknya sedikit dari penjelasan ini membuat kita semakin, yang pertama yang tujuannya adalah agar kita semakin yakin bahwa setiap kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang istimewa, dan setiap kita memiliki keistimewaan itu. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mewujudkan dan bagaimana kita mampu mengeksploitasi keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap kita, mewujud menjadi apapun yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sahabat Ceret Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.